sahabat Yesus penyembuhku. Hari ini tema kita berbicara tentang pertarungan hamba Tuhan dengan para dukun. Saya mengangkat tema ini karena faktanya masih banyak orang Kristen yang datang ke kuburan, yang datang ke dukun. Mereka berkata, tidak jadi masalah kita datang ke dukun. Karena kita kan tidak menyakiti orang lain, tidak merusak ekonomi orang lain. Kita hanya meminta kesembuhan, pemulihan, pelaris, berkat, bahkan perlindungan. Bahkan pada faktanya waktu anak kami, hidup kami bawa berobat ke dukun, banyak yang sembuh. Tahukah saudara, kuasa daripada dukun ini berasal dari si jahat, berasal dari si iblis. Artinya, waktu saudara datang kepadanya dan memintanya, engkau sedang memintanya dari si iblis, si jahat. Dan apa yang diberikan oleh si iblis, tidak ada yang cuma-cuma, tidak ada yang gratis. Semuanya akan ditagih. Kalau dia sudah menagih, maka tagihannya itu jauh lebih besar daripada apa yang diberikan. Kalau dia sudah menagih, dia akan menagih sampai hidup orang itu benar-benar hancur, rusak, berantakan. Bukan hanya hidupnya, keturunannya juga hancur, rusak, berantakan. Tidak ada orang yang selalu datang ke dukun hidupnya itu bahagia, damai, dan berhasil. Karena firman Tuhan berkata, pencuri yaitu si iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi waktu saudara datang kepada Tuhan atau datang ke hamba Tuhan untuk didoakan, untuk terima mujizat, nah, hamba Tuhan ini diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau saudara menerima mujizat kesembuhan, artinya Tuhan yang memberikan kesembuhan mujizat. Kalau Tuhan yang sudah memberi, maka pemberian itu dengan cuma-cuma, sehingga engkau mengalami kehidupan sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang berlimpah. Sebelum kita melihat firman Tuhan, pertarungan hamba Tuhan dengan dukun ini, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama supaya saudara yakin bahwa saudara benar-benar hidup di dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, sampaikan isi hatimu. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, berkat-Mu melimpah atas kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada pertarungan hamba Tuhan dengan dukun di dalam kitab suci. Pertarungan yang pertama antara Bileam. Bileam ini adalah dukun yang sangat sakti di zamannya. Raja Balak bersama pasukannya mau menghancurkan bangsa Israel. Tapi Raja Balak melihat ada kuasa yang menjagai, yang melindungi bangsa Israel. Ada kuasa yang lain. Balak ini takut kepada Israel bukan karena kekuatan militernya. Kekuatan militernya Balak jauh lebih hebat. Tapi Balak melihat ada kuasa yang lain yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Yang dapat melihat ini adalah Bileam. Dipanggillah supaya Bileam ini mengutuki bangsa Israel, memantra-mantrai, mengguna-gunai, mensantet segala macam cara. Supaya apa? Kalau sudah diguna-guna, orang Israel hidup di dalam kutuk, maka sangat mudah orang Israel itu dihancurkan. Saya akui Bileam ini benar-benar dukun sakti. Karena dia dapat melihat bangsa Israel itu ternyata berada dalam perlindungan Tuhan. Berada di dalam berkat Tuhan. Sehingga bukan kutuk, bukan mantra yang disampaikan oleh Bileam. Justru dia memberkati dengan berkata, apa yang diberkati oleh Tuhan, apa yang diberkati oleh Yahweh olehnya Israel, maka diberkatilah untuk selamanya. Dia tidak berani melawan. Ada hamba Tuhan di sana, ada Musa di sana. Dia tidak berani memantra-mantrai.
kalau dukun sakti pasti dapat melihat ada kuasa yang dahsyat bagi hamba Tuhan, bagi umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak akan berani menyentuh saudara. Kalau dia sampai mengguna-gunai, menyantet, dia sedang menghancurkan hidupnya. Tapi Pak, pada faktanya banyak orang Kristen yang kena santet, yang kena guna-guna. Bagaimana dengan cerita itu? Itu fakta Pak, bukan hanya cerita. Saudara, firman Tuhan di Bilangan 23 ayat 23a dikatakan, sebab tidak ada mantra yang dapat melawan Yakub. Kata Yakub saudara bisa ganti dengan nama saudara. Nama saya Petrus. Sebab tidak ada mantra yang dapat melawan Petrus, ataupun tenungan yang dapat melawan Petrus, karena kuasa Tuhan. Artinya, kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, tidak bisa diguna-guna, tidak bisa dimantrain, tidak bisa disantet. Jenis kuasa apapun yang dilemparkan, dilontarkan oleh si dukun, itu tidak mempan. Tapi faktanya ada orang Kristen yang kenapa? Kristen apa dulu? Pasti dia itu Kristen KTP. Apa itu Kristen KTP? Status di KTP-nya aja Kristen. Dia belum mengenal Yesus secara pribadi. Dia hanya mengenal Yesus dari apa kata orang, apa kata lingkungannya, apa kata keluarganya, apa kata nenek moyangnya. Dia tidak pernah mempelajari Yesus yang ada di dalam kitab suci. Dia tidak memberikan hidupnya dibimbing oleh hamba Tuhan. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang hanya sekedar pengetahuan. Artinya kekristenan itu adalah kehidupan, relationship. Bukan pengetahuan, bukan hanya agama. Tapi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka orang Kristen model seperti itu tidak dapat disantet, diguna-guna. Setelah pertarungan itu ada pertarungan hamba Tuhan lagi. Setelah pertarungan itu ada pertarungan yang hebat lagi, yaitu antara Elia dengan 450 dukun. Dukunnya para Baal, imamnya para Baal. 450 melawan satu hamba Tuhan. 450 ini kalah telak. Mereka dipermalukan, mereka memanggil Tuhannya mereka. Mereka memanggil dewanya mereka. Mereka memanggil ilahnya mereka. Tidak mau muncul. Pasti lari, terberit-berit. Karena apa? Karena yang dilawan adalah Tuhan. Pertarungan hamba Tuhan dengan pertarungan dukun itu sama dengan pertarungan Tuhan dengan iblis. Pasti si iblis kalah. Sebab di Kolose 2 ayat 15 dikatakan, dia telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis sudah dilucuti, dijadikan tontonan umum, dipermalukan, gak ada lagi kuasanya, gak ada lagi. Dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum, singa ompong yang bisa hanya menakut-nakuti, tapi kekuatannya tidak ada lagi. Jadi ingat, pertarungan hamba Tuhan dengan para dukun itu berbicara pertarungan Tuhan dengan si jahat. Waktu saudara datang ke dukun, saudara sedang berada di pihak si jahat, si iblis. Tapi waktu saudara datang kepada hamba Tuhan, saudara sedang berada di pihak Tuhan. Artinya kemenangan ada di tangan saudara. Pertarungan hamba Tuhan dengan dukun adalah pertarungan Tuhan dengan si jahat. Yang kedua, pertarungan hamba Tuhan dengan si dukun itu berbicara tentang kuasa Tuhan yang besar sudah diberikan kepada saudara untuk mengalahkan itu. Efesus 1 ayat 22 dikatakan, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus diberikan kepada gereja sebagai kepala. Gereja itu adalah saudara dan saya, bukan bangunan. Tapi kita yang percaya, kitalah disebut gereja.
Kristus kepala, kita gereja. Artinya segala sesuatu itu ada di bawah telapak kaki gereja. Dukun kuasanya itu ada di bawah telapak kaki saudara. Di Markus 16 ayat yang ke-17 dikatakan, dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Wow, ada kuasa yang dahsyat. Suatu hari saya diundang ke perusahaan untuk mengusir roh jahat di sana. Menurut kesaksian mereka, mereka melihat itu keran air itu bisa buka tutup sendiri dan airnya keluar. Dan pintu kamar mandi bisa buka tutup sendiri padahal tidak ada angin. Mereka ketakutan, mereka panggil dukun, mereka panggil dari agama-agama lain untuk mengusir roh-roh jahat di sana. Tapi makin hari makin nakal si jahatnya, sehingga karyawannya pada takut. Dan diundanglah saya. Lalu saya berkata, kenapa Bapak Ibu mengundang saya? Mereka menjawab, karena saya melihat ada kuasa Tuhan dalam hidup Bapak. Oke. Akhirnya saya ajak mereka dan sampaikan firman Tuhan di Markus 16 ayat 17. Percayalah kepada Yesus, maka kuasa yang sama akan ada dalam hidupmu. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, roh yang sama ada, artinya kuasa yang sama ada. Setelah saya sampaikan, mereka terima Yesus. Dan kami berdua bersama-sama, dan si jahat pun tidak ada lagi. Roh jahat pun tidak ada lagi. Bukan saya yang mengusir, tapi mereka saya jadikan tim. Karena Yesus berkata, setiap orang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai. Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gembala, bukan penginjil. Tapi setiap orang percaya diberikan Tuhan Yesus kuasa. Saudara bisa menumpangkan tangan atas tubuhmu yang sakit, mujizat terjadi. Jika saudara melihat ada kutuk di dalam keturunanmu, di dalam keluargamu, engkau dapat berdoa untuk mematahkan itu, ada kuasa dalam hidupmu. Dan suatu hari juga saya dipanggil untuk mengusir roh jahat. Ada seorang ibu yang kerasukan roh jahat. Kaki kiri kanan, tangan kiri kanan sudah dipegang oleh laki-laki. Masih kalah. Teriak-teriak. Dan wajahnya sangat merah sekali. Saya datang, dukun sudah ada di sana. Saya datang, saya hanya berkata, Tuhan, Engkau yang bertarung, bukan saya yang bertarung. Karena iblis ada di sana. Saya berkata, hai iblis, tubuh ibu ini adalah milik Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus miliki tidak dapat dimiliki oleh iblis, oleh roh-roh jahat. Keluarlah. Dia mulai meronta-ronta sejadi-jadinya. Lalu saya berkata, diam. Keluar dengan baik-baik. Jangan buat keributan di sini. Hanya beberapa detik, tidak sampai 30 detik, ibu ini langsung sadar. Dan melihat kiri kanan kaget. Kenapa rame-rame? Dan mujizat pun terjadi. Dan mendengar peristiwa itu, dukun yang ada di sana tidak terima, mengajak saya tanding. Saya berkata, Bapak salah mengajak saya tanding. Karena saya tidak melakukan apa-apa. Yang menyembuhkan itu adalah Yesus. Waktu Bapak mengajak saya tanding, Bapak sedang berurusan dengan Tuhan Yesus. Tidak jadi masalah. Dia cari data saya, tanggal lahir saya. Saya dengar info, dia mencari foto saya. Besok paginya, dia datang ke gereja dengan keadaan yang sangat sekarat. Saya dipanggil untuk mendoakannya. Dan hari itu juga, dia terima Yesus. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena malamnya dia bercerita, malamnya nyawanya hampir melayang. Dia berurusan dengan Tuhan. Saudara, jangan main-main dengan kuasa si jahat.
Karena kuasa si jahat itu hanya menipu, merusak. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara. Kuasa itu telah diberikan kepada saudara. Apa yang sudah Tuhan berikan, tidak akan Tuhan ambil. Oleh sebab itu, pakailah kuasa itu. Pakai kuasa itu untuk mendoakan keluargamu. Setelah saya bertobat, maka seluruh keluarga saya alami pemulihan. Dan keluarga kami memuji Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, dan fokuskan imanmu kepada Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Saat ini kami percaya mantra, santet, guna-guna, apapun jenis ilmu itu tidak akan dapat menyentuh kami. Karena ada kuasa Yesus, ada Roh Kudus yang melingkupi kami. Jika engkau merasa penyakitmu karena diguna-guna, disantet, mari angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, santet guna-guna, keluar dari tubuhmu. Tubuhmu milik Yesus. Saya perintahkan, keluar. Tubuhmu adalah milik Yesus. Tubuhmu adalah punya Roh Kudus. Saat ini, kuasa si jahat yang ada dalam tubuhmu keluar. Keluar dengan baik-baik. Dan saat ini Roh Kudus yang mengambil alih hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada lagi roh jahat yang mengganggumu. Tidak ada lagi penyakit dari si jahat yang datang dalam hidupmu. Tidak ada lagi penderitaan dari si jahat dalam hidupmu. Tidak ada lagi perjanjian antara si jahat dengan hidupmu. Jika dulu ada perjanjian, sekarang dipatahkan. Mari, patahkan dengan engkau mengangkat tanganmu dan mengaku kepada Yesus. Ikutin saya, dalam nama Yesus. Saya percaya, sekarang saya milik Yesus untuk selamanya. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada lagi kutuk kemiskinan dalam hidupmu. Kutuk semuanya sudah dipatahkan. Tidak ada mantra, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, penderitaan dari si jahat yang dilemparkan atas hidupmu. Sekarang hidupmu dilingkupi oleh berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan, damai sejahtera. Engkau yang merindukan anak di dalam pernikahanmu, tumpang tangan di perutmu, tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kandungannya Tuhan. Kandunganmu tidak lagi mengandung kutuk, tapi mengandung berkat Tuhan. Dan Tuhan memberikan anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang diberkati, yang sehat dan panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbaring di rumah sakit, angkat tanganmu di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sembuh, bangkitlah. Sembuh, terima mujizat. Kanker disembuhkan. Tumor disembuhkan. Apapun jenis penyakitmu, kista, batu ginjal, cuci darah, penyakit gula, semua apapun yang disebut, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara, bagikan acara ini kepada orang lain supaya mereka juga dipulihkan, diberkati. Jangan lupa like, komen, subscribe supaya acara ini banyak memberkati orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.